Manga One Piece chapter 1110 diberi judul Bintang Jatuh, yang mana pada chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan kumpulan petir hitam yang menghujam dari langit, sehingga membuat orang-orang yang berada di kejauhan terheran-heran dibuatnya. Pasukan Angkatan Laut yang melihat hal itu teringat dengan kejadian Gorosei Saturn sebelumnya ketika ia tiba di Pulau Egghead. Begitupun juga yang dirasakan oleh Franky, Atlas, dan Bonnie. Sampai-sampai Bonnie mengatakan, apakah yang lain akan baik-baik saja? Kekhawatiran Bonnie tersebut merupakan hal yang wajar, karena musuh yang dihadapi oleh Luffy adalah Gorosei, yang kekuatannya di luar nalar. Sementara itu di bibir pantai Egghead, Pacifista dan pasukan Elbaf bekerja sama untuk menyerang kapal pasukan Angkatan Laut, sedangkan Dory dan Brogy lagi menuju lokasi tempat Luffy berada. Lalu scene berpindah ke Marijoa, tepatnya di ruang para Gorosei, yang hanya memperlihatkan lingkaran sihir terkutuk, yang merupakan gerbang jalan menuju Pulau Egghead, tempat di mana Gorosei Saturn melakukan sebuah jurus Kuchiyose untuk memanggil Gorosei yang lain. Dan tak menunggu lama, para Gorosei tiba di Pulau Egghead dalam bentuk full zoannya dalam mode awakening, dimulai dari Mars, burung raksasa yang memiliki tubuh ular, Warkuri, babi ngepet raksasa, Nusjuro, kuda tengkorak, dan yang terakhir Jupiter, cacing besar Alaska. Luffy yang melihat para Gorosei dalam bentuk zoan raksasanya hanya bisa terkaget-kaget. Bisa dibilang kedatangan semua Gorosei ke Pulau Egghead merupakan sebuah pertanda bahwa Gorosei Saturn tidak mampu mengalahkan Luffy sendiri. Ditambah lagi rekaman dari Vegapunk yang akan dia sampaikan ke seluruh penjuru dunia. Maka dari itu, Gorosei Saturn membutuhkan bantuan Gorosei yang lain, baik itu yang melawan Luffy maupun yang memutuskan rekaman dari Vegapunk sebelum ceramah no jutsu tersebut menggemparkan dunia. Dan tak menunggu lama, Gorosei Nusjuro mulai berlari mencari para pasifista yang saat ini berada di pihak musuh. Dan seketika itu pula lah ia menebas pasifista yang berada di depannya dengan sabetan berlapis Hakibuso, yang efeknya membuat para pasifista yang ia tebas berhenti bergerak. Dan uniknya tebasan dari Gorosei Nusjuro ini mampu mengeluarkan hawa dingin dalam bentuk es, mirip dengan gaya berpedang Brook, hingga membuat pasifista yang ia tebas secara otomatis tidak berfungsi. Yang menurut salah satu pasukan Angkatan Laut, hal itu terjadi karena mekanisme komunikasi otak mereka dibekukan untuk sementara waktu. Saya rasa hal itu dilakukan oleh Gorosei Nusjuro agar pihak pemerintah dunia tidak kehilangan senjata pemusnah massal mereka tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak ingin rugi, mengingat harga pembuatan satu pasifista setara dengan pembuatan kapal perang Angkatan Laut. Oleh karena itu, Gorosei Nusjuro hanya membukukannya. Sementara itu, di sisi lain pulau, Sanji melihat burung raksasa sambil menelpon Nami dan Usopp agar segera bergegas melarikan diri dari lokasi mereka berada. Usopp yang mendengar hal itu langsung bertanya-tanya, memangnya kenapa? Lalu Sanji kembali mengatakan, kalian harus pergi, sebab ia melihat monster burung raksasa yang menuju Labo Pes. Gorosei Mars, yang sudah berada di depan pusat rekaman dari Vegapunk, mencoba menerobos perisai Labo Pes, hingga terjadi sebuah ledakan besar. Pertanyaannya, apakah Gorosei Mars berhasil menerobos perisai Labo Pes? Kalau menurut pendapat pribadiku, saya rasa iya. Jika kita berkaca pada kasus Luffy pada chapter 1092, di mana ia sempat terlempar dari Labo Pes akibat tendangan dari Kizaru. Kemudian ia kembali ke Labo Pes dengan menembus perisai pelindungnya. Jadi jika Luffy saja mampu menembus perisai Labo Pes, apalagi Gorosei, yang kekuatannya bisa dibilang setara dengan para Yonkou. Dan kalau memang Gorosei Mars mampu menembus Labo Pes, maka hal itu akan menjadi bencana bagi bajak laut Mugiwara. Karena Gorosei Mars akan memerintahkan para Serapim untuk membunuh Usopp CS. Tapi bukan hanya itu saja, rencana dari Vegapunk akan gagal total dalam menyiarkan ceramah no jutsunya. Lalu Usopp mengatakan kepada Sanji bahwa Brook dan Lilith sudah berada bersama dengan mereka, kecuali Zoro dan Jinbei. Sebab seperti yang kita tahu, Zoro lagi bertarung dengan Lucy, sedangkan Jinbei ditugaskan Nami untuk menjemput Zoro agar membimbingnya ke jalan yang benar, alias supaya tidak tersesat menuju titik lokasi pelarian yang sudah direncanakan sebelumnya. Sanji yang mendengar laporan dari Jinbei bahwa Zoro masih bertarung, langsung mengatakan, si Marimo itu terlalu sibuk bermain-main
sehingga membahayakan nakama yang lain. Dia sungguh merepotkan. Zoro yang mendengar ucapan Sanji tersebut serta-merta tak terima dengan hal itu, di mana ia melancarkan serangan barunya ke arah Luffy yang bernama Santoryu Kokoba, hingga membuat agen CP0 tersebut muntah darah. Semoga saja Luffy langsung kalah setelah menerima serangan Zoro barusan. Terlebih serangannya dilapisi dengan Hosoku Haki, yang efeknya membuat bobot serangannya menjadi jauh lebih kuat. Dan jika memang Luffy langsung kalah, maka saya berharap Zoro tidak turun ke bawah, meskipun ia merasakan haki yang sangat kuat. Karena saya sendiri berharap ia dan Jinbei menahan Gorosei Mars dalam memutus rekaman dari Vegapunk. Dan jika ceramah no jutsu dari Vegapunk sudah tersampaikan semuanya, maka disitulah mereka harus segera kabur secepat mungkin. Kemudian scene kembali pada pertarungan Luffy menghadapi Gorosei, yang mana Gorosei Jupiter mampu masuk ke dalam tanah berkat buah iblis cacingnya. Dan tiba-tiba cacing raksasa tersebut sudah berada di bawah kaki Luffy, seraya membuka mulutnya lebar-lebar dalam menelan sang Yonko. Namun sebelum Gorosei Jupiter menelan Luffy secara hidup-hidup, Dory dan Brogy datang tepat waktu menyelamatkan Luffy, sehingga kepala cacing besar Alaska milik Jupiter terlepas dari badannya. Bisa dibilang adegan ini mirip dengan adegan pada 2 tahun yang lalu, tepatnya pada chapter 116. Mungkin adegan ini disengaja oleh Oda, supaya kita bernostalgia mengingat momen tersebut. Dan walaupun kepala Jupiter telah berhasil disembelih oleh Dory dan Brogy, saya pikir kepalanya bakal kembali muncul, mengingat salah satu kelebihan dari Gorosei adalah regenerasi yang di luar nalar. Dan dari semua Gorosei yang ditampilkan pada chapter ini, hanya Warkuri seorang yang belum diperlihatkan oleh Oda tentang kemampuannya. Jadi sudah dapat dipastikan kemampuannya bakal ditunjukkan oleh Oda pada chapter yang akan datang. Tapi kalau boleh menebak-nebak, salah satu kemampuannya yaitu menyeruduk dengan gigi babinya. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.